Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan untuk kita semua. Kita dapat datang bersama-sama pada pagi hari ini, beribadah bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kebaikannya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa semua kita penuh dengan semangat pagi ini. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia adalah penyelamat kita. Yesus Kristus, Dia adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Kita akan memuji Tuhan alam semesta. Melukiskan
dalam hari Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Serahkan seluruh hati kita, persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini kerinduan kami pada pagi hari ini. Ini kerinduan kami, Bapa. Karena Engkau terus melawan setiap kami. Karena Engkau terus menjamah setiap kami. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan.
Dengan lebih sungguh lagi.
saya merasakan satu kepedihan yang teramat dalam di dalam hati Bapa. Di manakah penyembah-penyembah yang benar? Apakah pada hari ini kita berada di sini hanya untuk memenuhi segala keperluan gerejawi? Yang Tuhan tuntut adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah-penyembah yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya Jesus. Yes Lord Jesus. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak mau ditinggalkan ya. Kami mau senantiasa menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Yes, Lord Jesus. Mari kita terus menyembah di hadapan Tuhan dalam keadaan duduk saja. Yes, Lord. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh benar Tuhan. Yes, Lord Jesus. Sungguh ajaib
dan berbicara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang berdiri ini tidak lebih daripada hamba-hamba-Mu yang ada di bawah sana ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang diberitakan, kebenaran firman-Mu yang sampai kepada kami semua ya Bapa. Hamba-Mu disembunyikan ya Tuhan. Engkau yang kelihatan dan kedengaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang perkasa, di dalam nama itu kami menyembah dan berdoa. Semua anak Tuhan yang percaya dan diberkati kata amin. Terima kasih. Mari kita beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, pada pagi hari ini. Pastinya kita sangat bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan yang biasa memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Kebaikan Tuhan itu tidak ada tandanya, tidak ada tandingnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan ini supaya kita dapat pergunakan bagi untuk kemuliaan dan kebesaran, hormat bagi namanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, harapan kita agar semua jemaat pada hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bergembira, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang berbahagia. Sama seperti kampung kita, saya bahagia, puji Tuhan. Dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi kurang sehatkah ataupun sehat dan sebagainya, kita tetap berbahagia. Kenapa? Ada Tuhan dalam hati kita. Amin. Haleluya. 5 orang pun 5 orang. Ya saudara dikasih Tuhan, sejak kecil atau sekurang-kurangnya setelah kita mencapai umur remaja, kita sudah tahu tentang Tuhan. Kita sudah diperdengarkan tentang Tuhan. Kita sudah diperkenalkan tentang siapakah Tuhan kita. Kita sudah diberitahukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang dan menyelamatkan manusia, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Itu sudah kita tahu sejak dari kita usia sekolah minggu atau kanak-kanak dan sekurang-kurangnya paling tidak remaja. Tuhan sudah beritahukan kepada kita itu lewat hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan. Dan kita juga sekurang-kurangnya sudah tahu tujuan kehidupan manusia ini. Kita sudah tahu bahwa ada surga dan ada neraka. Kita semua sudah tahu tentang hal itu. Pasti kita sudah tahu bahwa yang pergi ke surga itu adalah keselamatan, dan yang pergi ke neraka itu adalah kebinasaan kekal. Dan apabila sudah masuk ke dalam api neraka itu, tidak akan ada pengampunan lagi, tidak akan ada pengudusan lagi di sana, tidak akan ada lagi penyelamatan di sana. Itu adalah kekal dan kekal dan kekal. Sementara hidup di surga itu juga adalah kekal dan kekal dan kekal. Dan di sana ada kehidupan, tidak akan ada lagi ratap tangis dan tidak akan ada lagi ratap tangis, dan juga tidak akan ada penyakitan, tidak ada kesusahan di sana. Itu sudah kita tahu. Kita sudah mengerti semua itu, bahwa pergi ke neraka semua orang tahu.
tahu jalan ke situ. Jalan ke neraka itu semua orang tahu. Tidak ada orang yang tidak tahu jalan ke neraka itu di mana dan bagaimana. Semua orang tahu. Semua kita tahu. Bahwa hidup orang berdosa dan bergiat aktif dalam dosa, menyerahkan hidupnya ke dalam dosa ataupun pengaruh dosa itu akan pasti menuju jalan ke neraka. Tetapi orang yang hidup setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mengalami surga sebelum dia masuk surga dan akan pergi ke surga. Dia tahu jalan ke situ. Banyak orang yang, tapi persoalan dia juga banyak orang yang tidak tahu jalan ke surga itu di mana. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tidak mau tahu. Bukan karena dia tidak mau tahu, tetapi dia tidak ambil tahu. Bahkan dia tidak peduli akan jalan ke surga itu. Atau kadang-kadang tahu tapi tidak mau sungguh-sungguh untuk berusaha agar menjadi salah seorang daripada orang yang berjalan di jalan yang sempit menuju ke surga. Saudara dikasih Tuhan, begitu juga dengan pengetahuan tentang ibadah. Kadang-kadang ibadah ini hanya menjadi ritual. Kadang-kadang ibadah ini hanya menjadi kebiasaan. Kadang-kadang ibadah ini hanya menjadi sesuatu yang secara agamawi dijalani, dilakukan. Kadang-kadang kita ini dan ramai orang percaya, orang Kristen yang menganggap bahwa ibadah itu hanya satu ritual orang percaya, ritual orang Kristen. Tetapi di dalamnya tidak ada aktualisasi ataupun kebenaran. Di dalamnya tidak ada pembenaran, tidak ada pembenaran tetapi tidak ada kebenaran karena hati kita menolak kebenaran. Hidup kita menolak kebenaran, pikiran kita itu menolak kebenaran. Bahkan sorotan mata kita terhadap firman Tuhan pun itu menolak kebenaran. Karena apabila ditegur kita akan memberontak. Apabila firman Tuhan menegur kita, meneguhkan kita akan memberontak. Nah, saudara dikasih Tuhan, sejak kecil atau sekurang-kurangnya waktu remaja kita juga sudah tahu tentang ibadah itu apa, kebaktian itu apa, mentabupun itu apa, amin tabupun itu apa. Mau pergi beribadah, mau orang bilang mau pergi sembahyang. Sembahyang di gereja itu apa kita sudah tahu. Tapi sejauh mana kita mengerti mengapa kita beribadah? Sejauh mana kita mengerti mengapa kita perlu beribadah? Apakah itu hanya ritual agama ataupun karena kita haus, lapar dan rindu akan kebenaran firman Tuhan? Nah, mengapa kita beribadah? Apa itu ibadah dan bagaimana cara beribadah? Nah, kita perlu menyadari kita beribadah atau metode pun bukan karena kebiasaan, bukan karena ritual, bukan karena perlu setiap hari Minggu kita mau datang ke gereja sebab kita perlukan persembahan Anda. Itu bukan motivasi ataupun itu bukan yang Tuhan utamakan. Yang Tuhan utamakan bagimu pada hari ini ataupun setiap kali ibadah adalah hatimu, hidupmu, dan seluruh keberadaan yang beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Jadi ibadah itu tidak bersifat bukan bermaksud ibadah itu hanya yang begini perkumpulan orang-orang percaya.
Tetapi ibadah itu adalah kehidupan kita hari demi hari. Ibadah kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah ibadah. Segala apa yang kita lakukan dengan tangan kita atau kerjakan dengan seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Persoalan dia apakah ibadah yang kita lakukan setiap hari itu ada sentuhan kuasa Tuhan atau bagaimana? Apalagi kalau dalam pertemuan-perkumpulan seperti ini. Apalagi dalam pertemuan-perkumpulan seperti ini, yaitu ibadah raya setiap hari Minggu. Kita perlu mengalami apa yang namanya sentuhan kuasa Tuhan. Dan itu perlu dipersiapkan sungguh-sungguh. Seperti yang hari ini saya mengalami sentuhan kuasa Tuhan karena saya sangat merindukan sentuhan kuasa Tuhan. Saya harap kalian juga pada hari ini sudah mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya ini sudah kita alami beberapa waktu yang lalu dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Kita sudah alami ini, dan seringkali alami dalam ibadah. Tetapi beberapa waktu ini kita mengalami kemerosotan yang sedikit. Kemerosotan sedikit tentang sentuhan kuasa Allah, sentuhan kasih Allah. Ibadah kita semakin lama semakin hambar. Karena apa? Ada elemen-elemen yang tidak pantas di hadapan Tuhan yang menyusup masuk. Dan itu perlu kita singkirkan dalam nama Tuhan Yesus, melalui darah Yesus. Dan di dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita tumpukan sepenuh perhatian kita kepada Tuhan. Beribadah, berserah kepada Tuhan. Mari kita tumpukan perhatian, sepenuhnya perhatian kita kepada Tuhan. Kalau Anda punya alasan untuk melihat handphone Anda karena firman Tuhan itu baik. Tetapi kalau Anda sedang melayani sesuatu di dalam handphone Anda pada saat ini, itu tidak baik. Dan kalau Anda sedang mengalami ataupun melakukan sesuatu melalui handphone ataupun dengan teman-temanmu pada saat ini, itu petanda yang tidak baik. Dan itu sangat menghalang kuasa Tuhan untuk kita dapat merasakan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada dua golongan orang yang berada dalam gereja setiap kali beribadah. Saya tidak berbicara tentang positif dan negatif, tetapi saya berbicara tentang pelayan-pelayan dan yang dilayani. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang melayani, yang Tuhan berikan kesempatan, yang Tuhan berikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan di berbagai posisi. Ingat ini, dengar baik-baik. Anda juga terlibat dalam semua ini. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin ibadah, juga semua yang terlibat dalam pelayanan ini golongan pertama, orang yang melayani. Orang yang melayani yaitu yang Tuhan berikan kesempatan. Puji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Anda kesempatan untuk melayani. Puji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Anda kelayakan untuk mengambil bahagian dalam pelayanan. Puji Tuhan, sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena Anda telah diberikan kesempatan untuk melayani. Bahkan Tuhan memberikan kepercayaan kepadamu untuk melayani, mengambil bahagian dalam pelayanan, dalam berbagai posisi yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Bersyukurlah karena Anda telah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Tuhan. Yang kedua, golongan yang kedua, ini belum poin lah, ini belum poin lagi, karena saya akan berbicara kepada kita tentang apa yang perlu kita persiapkan untuk mengalami ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Yang kedua, golongan yang kedua adalah jemaat yang datang. Apabila Anda sebagai jemaat yang datang, Anda juga punya panggilan yang khusus oleh Tuhan. Dan bersyukurlah karena Anda dipanggil oleh Tuhan.
dibawa oleh Tuhan untuk datang ke gereja, datang ke persekutuan ini, bersyukurlah. Kedua-dua golongan ini sangat perlukan persiapan. Dari segi persiapan fisikal, mental, persiapan rohani, karena kita tahu bahwa yang kita temui, yang kita akan berjumpa adalah Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Seperti pujian-pujian kita sebentar tadi, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Apakah perkataan itu hanya ungkapan kita ataupun betul-betul kita mengakukan Dia, atau mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Besar dan Allah yang Maha Kuasa? Inilah yang kita perlu pikirkan dan persiapkan. Setiap kali kita mau datang ke ibadah itu, kita sudah persiapkan diri kita untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 itu ayat 24, Tuhan itu adalah Allah roh, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka persiapkanlah persembahan kita, yaitu hati dan seluruh hidup kita, dan persembahan syukur kita, yaitu mungkin uang persembahan dan sebagainya. Persiapkan itu untuk Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu dan senantiasa pertahankan, usahakan, pertingkatkan, dan menjadikan itu sebagai keutamaan dalam hidup kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, ini baru masuk kepada poin dia yang sebenar. Ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, berarti kita cari tahu, berarti kita perlu mengetahui itu senantiasa. Pengetahuan itu senantiasa ada di dalam pikiran, dalam hati kita. Tidak boleh keluar daripada pengetahuan ataupun daripada hidup kita. Pengetahuan itu seharusnya senantiasa ada. Perlu kita tahu dan senantiasa pertahankan. Perkara ini perlu kita pertahankan, kita usahakan, kita pertingkatkan. Jangan dari dulu sampai sekarang itu saja, tetapi ada berusaha untuk meningkatkan dan menjadikan itu sebagai keutamaan dalam hidup kita sehari-hari. Ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan berawal dari kehidupan pribadi, kita. Sebentar tadi saya diingatkan dengan satu perkara. Waktu kita dalam penyembahan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Itu hati saya hancur. Kenapa hati saya hancur pada waktu itu? Mulai saja pujian itu dinyanyikan, diangkat. Hati saya sangat hancur karena ada satu suara yang berbicara dalam hati saya. Jangan tunggu sampai tangan Tuhan menyentuh kita, tapi berusahalah datang kepada Tuhan. Karena pada waktu kita datang kepada Tuhan, jamahan Tuhan tersedia bagi kita. Antara sebab mengapa kita tidak mengalami jamahan Tuhan, karena kita seringkali menunggu dan menunggu. Seperti orang Yahudi yang ketika mereka diperingatkan ataupun ketika Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah orang Yahudi, mereka masih menantang Tuhan Yesus karena mereka katakan, kami menunggu Mesias yang datang. Padahal Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka.
Begitu juga dengan kita pada hari ini. Kita menunggu dan menunggu, tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah kita. Dan Dia tunggu penyembah-penyembah yang benar. Dia tunggu penyembahan yang benar keluar dari hati kita sebenarnya. Dia sangat-sangat merindukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca satu petikan firman Tuhan. Ini tentang persembahan. Persembahan Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan baca ini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sekali lagi saya bacakan ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya sambung ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan di antara persembahan Kain dan Habel. Persembahan Kain adalah persembahan. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain? Karena persembahannya itu dipersembahkan dengan tidak sepenuhnya. Persembahan Habel, dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, saya juga mempersembahkan persembahan saya. Saya juga berusaha untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya juga berusaha untuk senantiasa memberikan yang terbaik, walaupun bukan di gereja dan di mana-mana. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Dan saya akan kembali berbicara tentang pelayanan, ibadah. Ibadah yang kita lakukan ataupun jalankan dalam gereja ini memerlukan orang-orang yang menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa persembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan, ada 4 perkara yang akan kita pelajari lewat daripada apa yang dilakukan oleh Habel. Dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Berarti semua yang dia miliki dia persembahkan. Seluruh hatinya, seluruh hidupnya dia persembahkan. Dan ini juga sepatutnya menjadi bagian dalam hidup kita. Selama kita bukan saja dalam ujian penyembahan, bukan saja dalam mendengar firman Tuhan, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita perlu ingat bahwa Tuhan menuntut. Yang pertama, kekudusan. Tuhan sangat menuntut kekudusan. Kamu catat ya? Kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. 1 Petrus 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita boleh rujuk juga itu dalam
Imamat 11 ayat 44-45, Imamat 19 ayat 2. Tuhan menuntut kekudusan. Baik Anda yang duduk di bawah sana ataupun kami yang berdiri di mimbar ini ataupun melayani. Ingat ini. Kenapa kuasa Tuhan tidak dapat turun dan menjamah setiap ibadah kita? Karena kekudusan itu tidak diendahkan. Karena kekudusan itu sudah diabaikan. Mungkin ada yang berkata bahwa kekudusan saya ini tidak melakukan perzinahan. Saya ini tidak melakukan saya ini tidak melakukan perkara-perkara yang jahat. Saya tidak melakukan lagi ataupun saya tidak lagi terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi apakah dalam pikiranmu, dalam hatimu itu senantiasa engkau dapat ataupun melalui handphonemu engkau dapat mengawal kekudusan dalam kehidupanmu. Handphonemu itu perlu dikuduskan. Karena di sanalah kita akan melihat berbagai-bagai hal yang membuatkan kekudusan kita itu tidak terpenuhi. Mungkin pendengaran kita, mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi pendengaran kita, penerimaan kita melalui pendengaran itu sudah menjejaskan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang melayani di hadapan Tuhan ini kena jaga kekudusan. Kekudusan itu tidak hanya berbicara tentang tidak berzina, tidak membunuh dan sebagainya. Tapi kekudusan itu adalah kedekatanmu dengan Tuhan. Hubunganmu yang erat dengan Tuhan itu berbicara tentang kekudusan. Apakah engkau sudah ada berdoa menyerahkan hidupmu? Apakah engkau sudah benar-benar datang kepada Tuhan, berteduh di hadapan Tuhan ketika engkau dipercayakan untuk melayani? Itu tentang kekudusan. Atau setiap kali ada ibadah-ibadah seperti ini, ya kita anggap remeh saja. Pelayanan itu hanya memerlukan kepakaran saya, kebolehan saya, hanya memerlukan kepandaian saya untuk bermain alat musik, hanya memerlukan kepandaian saya untuk melantunkan suara dalam pujian dan penyembahan, hanya memerlukan wajah saya, hanya memerlukan sosok tubuh saya untuk melayani Tuhan. Apakah hanya itu yang dituntut oleh Tuhan? Tidak. Yang diperlukan Tuhan adalah hubunganmu dengan Tuhan, kekudusanmu yang dijaga. Ini hal yang sangat serius, sangat penting. Gereja Tuhan harus mengalami ini. Gereja Tuhan harus mempertahankan ini. Gereja Tuhan harus mengusahakan ini. Gereja Tuhan harus mempertingkatkan perkara ini tentang kekudusan ini. Hubungan dengan Tuhan itu perlu dipertingkatkan. Ini bukan berbicara kepada jemaat dewasa saja, pemuda-pemudi. Engkau perlu mempertingkatkan diri kamu, hubungan kamu dengan Tuhan. Bukan main lagu-lagu saja. Ini lagu-lagu bukan alang-alang. Biar mahal dibeli. Tetapi firman Tuhan diabaikan. Saudara dikasih Tuhan, saya juga sangat tertegun dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya ada kekudusan. Tuhan menuntut kekudusan. Kudus bibir mulutmu, kudus pendengaranmu, matamu, kudus juga perbuatanmu, pemikiranmu, tutur katamu, semua perlu kudus. Jangan anggap remeh hal ini. Tuhan itu Allah yang serius. Dia bukan Allah yang main-main. Dia bukan Tuhan yang
boleh dipermain-mainkan. Dia adalah Allah yang serius. Kalau Allah itu serius, dia serius memberkati kita. Kalau Allah serius memberkati kita, kenapa kita tidak serius untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau Allah yang menyelamatkan kita itu adalah Allah yang serius memberikan keselamatan, kenapa kita tidak pertingkatkan keputusan dalam hidup kita? Kalau Allah yang kita sembah itu yang telah mempercayakan pelayanan kepada kita itu Allah yang serius, kenapa kita mengabaikan keputusan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Ingat, yang kedua, untuk mengalami kuasa dalam ibadah, kuasa Tuhan, sentuhan kuasa Tuhan dalam ibadah, kita perlu ada penyerahan. Ini yang kedua, ada penyerahan. Mari katakan bersama dengan saya, penyerahan. Ada penyerahan, mesti ada penyerahan. Baik yang melayani di depan ini ataupun kita sebagai jemaat yang hadir dalam ibadah ini, perlu ada penyerahan. Ada penyerahan yang total, yang sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh, bukan 99,9%, tetapi 100% diserahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang tubuh kita di sini, tetapi pikiran kita di tempat lain. Kadang-kadang tubuh kita di sini, haleluya, haleluya, tetapi keinginan kita sudah di Jakarta. Keinginan kita sudah berada di awang-awang. Kerinduan kita sudah berada di tempat-tempat lain. Kalau anak-anak sekolah minggu dan remaja itu tubuh ada di sini, tapi keinginannya di sini, ataupun keinginannya teringat-ingat dia lato-lato berwarna merah di rumah. Ini satu penyakit yang telah mendunia sebenarnya. Saudara kasih Tuhan, perlu ada penyerahan, berserah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu saya tidak akan minta maaf dengan hal ini, tapi inilah yang dalam hati saya diberitahukan. Kadang-kadang kita itu minta didoakan, doakan saya, doakan saya, doakan saya, tetapi tidak ada penyerahan yang sungguh-sungguh dari dalam diri. Bagaimana sekalipun orang berdoa untuk kita, kalau kita tidak ada penyerahan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan menerima apa yang kita perlukan. Hanya dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kita akan terima apa yang kita perlukan. Perlu ada penyerahan. Berserahlah sepenuhnya setiap kali ibadah seperti ini. Mari kita berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berserah. Yang pertama tadi apa? Kekudusan. Yang kedua, penyerahan. Yang ketiga, kerendahan hati. Kalau kita mau supaya ibadah kita ataupun hidup kita itu mengalami sentuhan kuasa Tuhan, perlu ada kerendahan hati. Seperti yang dilakukan oleh Habel. Habel ini dia bukan saja memberikan persembahan yang kudus, dia juga memberikan persembahan yang penuh dengan penyerahan. Dan yang ketiga, dia lakukan itu dengan penuh kerendahan hati. Saudara dikasih Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita seperti ini, dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, saya perlu ingatkan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas pentas ini. Bila Anda telah dipercayakan untuk mengambil bahagian dalam pelayanan, setiap minggu, setiap waktu Anda dipercayakan pelayanan, ingat, kuduskan dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan.
apapun posisi pelayananmu. Dan yang ketiga, ingat, amalkan ataupun miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan yang dibuat-buat. Ada orang yang merendahkan hati ataupun merendahkan diri dengan dibuat-buat. Tetapi yang dibuat-buat itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau yang sungguh-sungguh, yang benar-benar rendah hati. Karena kalau kita baca dalam Amsal 18 ayat 12, Amsal 22 ayat 4, Amsal 29 ayat 23, ini semua berbicara tentang kerendahan hati. Saya akan baca ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan menghormati orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu ganjaran kerendahan hati. Orang yang rendah hati senantiasa diberkati, maksud dia. Orang yang tinggi hati akan kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan dia. Saya ingat satu kata-kata seorang hamba Tuhan. Dia katakan, semakin banyak waktu saya gunakan untuk berdoa, semakin banyak waktu yang saya gunakan untuk berdoa, semakin banyaklah saya kehilangan. Kamu mau berdoa lagi kalau begitu? Bukan apa yang hilang. Yang hilang itu dosa dalam hatinya. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyaklah dosa yang hilang dari hidupnya. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyaklah kegelisahan, kebimbangan, kesusahan, tekanan dalam kehidupan dia yang hilang. Karena apa? Dia banyak berdoa, berseru pada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan, kata Tuhan. Jadi banyak-banyaklah berdoa, supaya ketidakkudusan dalam hatimu, dalam dirimu itu semakin hari semakin hilang. Supaya pemikiran-pemikiran negatif yang membuatkan engkau senantiasa lemah dan jatuh dan tidak pandai bangun-bangun itu semakin hilang karena banyaknya berdoa. Berdoa kepada Tuhan, pasti dia akan jawab. Amsal 29-23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dan dikasih Tuhan, ini adalah perkara yang diterima oleh orang ketika dia merendahkan diri. Ketika kita merendahkan hati, ada kerendahan hati dalam pelayanan, dalam ibadah, pasti ibadah itu akan mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Jadi kita tidak main-main. Ibadah itu perlukan kerendahan hati. Yang pertama kekudusan, penyerahan, dan kerendahan hati. 3 ini penting. Bahkan 4. Dari kasih Tuhan. Kalau kita mau mengalami ini, karena tidak semua yang dalam ruangan ini, saya berani katakan, tidak semua yang berada di ruangan ini mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Kenapa? Anda tidak mengalami, Anda belum, dan Anda seringkali mengabaikan kekudusan, Anda seringkali mengabaikan penyerahan yang total, dan Anda senantiasa ataupun seringkali gagal untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan. Tidak semestinya jemaat saja. Pelayanan-pelayanan. Kenapa pelayanan itu hambar? Karena 3 elemen ini tidak dilakukan. Kenapa pelayanan itu hambar? Karena pelayanan itu seringkali dianggap remeh. Ini pelayanan yang begini-begini saja. Nanti KKR baru kita buat yang betul-betul. Saudara dikasih Tuhan, perbetulkan persepsi. Jangan tunggu sampai KKR baru sungguh-sungguh. Jangan tunggu para pendeta dari luar negara ataupun pastor-pastor yang besar-besar nama dia yang datang di sini baru sungguh-sungguh. Itu tidak betul.
Kalau boleh setiap minggu, setiap waktu, setiap hari kita mengalami kebangunan rohani. Setiap waktu kita ibadah kita mengalami kebangunan rohani karena kita amalkan 3 perkara ini. Dan yang keempat, persiapan diri. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya kecewa dengan beberapa pemimpin dan gereja-gereja di merata tempat, bukan di sini saja. Kalau di sini tiada yang mengaku maksud saya. Saya kecewa karena bagaimana cara pakaian dia pergi menoreh getah, itu juga yang dia pakai pergi gereja. Dia mau berjumpa dengan siapa di gereja? Pokok getah kah pokok Tuhan? Dia mau berjumpa dengan Tuhan. Maka perlulah berdandan. Dandani seluruh hidupmu. Bukan luaran saja yang perlu didandani. Hatimu, seluruh keberadaanmu itu didandani, dipersiapkan maksudnya. Persiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan kalau YB datang untuk YB atau dato-dato, pemimpin-pemimpin masyarakat datang ke gereja kita persiapan yang bukan alang-alang. Tetapi setiap waktu kita beribadah persiapannya kurang-kurang, itu tidak seimbang. Kita perlu mendandani diri kita seperti seorang pengantin perempuan menyambut mempelai lelaki. Dan apabila itu semua berawal dari diri kita sendiri, bermula dari diri kita sendiri. Bila kita mendandani tubuh kita, hidup kita untuk menerima ataupun berjumpa dengan Tuhan, kalau semua orang mendandani dirinya untuk menyambut ataupun beribadah dalam ibadah, maka ibadah itu kelihatan ataupun dirasakan sebagai suatu yang serupa dengan pengantin perempuan yang menunggu mempelai laki-laki datang. Kamu pernah nampakkah pengantin perempuan compang camping, rambutnya macam makan sapi, dia punya baju dia pakai sarung saja pergi jadi pengantin perempuan. Kamu pernah nampak yang begitu? Tidak pernah. Bahkan kadang-kadang pengantin perempuan itu hampir kita tidak kenal. Wah, cantiknya pengantin perempuan ini. Itu yang seringkali terungkap. Tetapi kecantikannya itu sebenarnya hanya luaran. Karena makeupnya tebal 5 inci. Ada kan? Karena makeupnya tebal, karena alisnya dibuat-buat, karena ginjunya bukan alang-alang. Tapi seandainya ataupun alangkah baiknya kalau yang di luar yang seperti kelihatan sebagai seorang pengantin perempuan itu, begitulah juga di dalam hidup kita. Saya tidak berbicara tentang kecantikan muka, saya tidak berbicara tentang berapa harga pakaianmu, saya tidak berbicara tentang jenama pakaianmu, biar dari Rom. Tetapi kita perkemaskan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkemaskan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kali beribadah, baik jemaat biasa ataupun jemaat yang melayani, perkemaskan diri untuk melayani di hadapan Tuhan. Persiapkan diri untuk melayani di hadapan Tuhan. Seperti yang selalu kita dengar, yang Tuhan mau lihat di dalam hati, Pak. Betulkah begitu? Kalau kita tidak persiapkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan, apa yang kelihatan di luar itu yang dari hati. Ada juga orang hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah seperti itu. Dia katakan,
Wah, kalau kita tegur orang-orang tentang pakaiannya yang bukan compang-camping tetapi yang hampir-hampir tidak cukup, dia katakan pakaian yang seksi dan sebagainya. Bila kita tegur, dia katakan Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tetapi para pastor, para pemimpin gereja dan semua orang yang ada di sekitarmu melihat pakaianmu, melihat penampilanmu, melihat siapa engkau. Jadi yang dari dalam hati itu perlu kita ekspos keluar menjadi dandanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani, kalau hatimu tidak beres, kata orang, tubuhmu juga tidak beres, pakaianmu tidak beres, rambutmu pun tidak beres. Biar rambut sedikit, tapi kalau itu diberesin dengan baik, itu kelihatan seperti seorang yang banyak rambut. Biar dia bersinar dan terus bersinar. Waktu saya khotbah tentang Yesaya 60, dia kata tentang bagaimana kita itu menyatakan sinar kemuliaan Tuhan dan bersinar di antara semua orang. Rupanya ya anak saya itu melihat mengikuti perkembangan dan dia katakan betul-betul bersinar Pak. Nampak 4 lampu di atas, dia bilang, terpancar melalui cermin di depan, ya. Betul-betul bersinar Pak, dia katakan. Harap-harap dia sudah diberkati. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Sebenarnya, kalau hati kita tidak beres, apa yang ada di luar pun tidak beres. Perkataan kita pun tidak beres. Pendengaran telinga kita pun tidak beres. Tapi bila kita persiapkan hati kita dengan membereskan semuanya di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu semuanya beres. Seperti yang saya katakan, biar rambut sedikit tapi hati yang beres itu menggambar, menyatakan sesuatu yang beres di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Makanya datang kepada Tuhan agar hatimu diberesi oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan maka ibadahmu dapat berkenan kepada Tuhan. Marilah kita ingat bahwa jika kita mau supaya ibadah kita ini mengalami sentuhan kuasa Tuhan senantiasa. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan di sini adalah kita perlu ibadah yang betul-betul happening, memuji Tuhan, bertepuk tangan yang tidak dibuat-buat dan tidak dipaksa-paksa, tetapi betul-betul memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami ibadah yang mengalami sentuhan kuasa Tuhan, jagalah kekudusan hidup kita, berserah penuhlah kepada Tuhan, usahakan untuk memiliki kerendahan hati, dan persiapkanlah diri sehabis baiknya di dalam hingga yang kelihatan di luar. Dan kita sangat percaya bila semua ini kita lakukan, Tuhan berkenan dan memberkati kita. Kuasanya nyata dalam ibadah kita dan manusia diberkati. Ingat selalu Yohanes 12 ayat 32. Di mana aku dimuliakan, aku akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Saya mengharapkan agar semua kita sudah mengambil bahagian dan akan mengusahakan, akan menetapkan, akan mempertingkatkan 4 perkara ini dalam kehidupan kita, agar ibadah kita ini mengalami sentuhan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
hamba sangat terbatas untuk menyatakan semua yang Engkau mau. Tapi kami percaya Roh Allah, Roh Kudus yang ada pada kami ya Tuhan, akan memberitahu, akan menyatakan, akan memberi pencerahan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Dan Dia tidak pernah terbatas, Dia tidak pernah berselingkuh, tetapi Dia akan menyatakan kepada kami apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami berdoa supaya hati kami dapat menerima, supaya hati kami terbuka untuk menerima semuanya yang daripada Engkau ya Bapa. Kami belajar dengan persembahan Habel. Kami belajar dengan 4 perkara, yaitu kekudusan, penyerahan, kerendahan di hati, dan persiapan diri. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk hal-hal ini ya Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan dan manusia sesama kami diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berbicara, Allah Yahweh Jireh yang menyediakan semuanya buat kami, Tuhan yang kami panggil dan Tuhan yang kami andalkan, di dalam nama-Nya kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Semua anak Tuhan yang diberkati, mari kita sama-sama katakan